Retno Lestari Priyansasi Marsudi. Orang lebih mengenalnya sebagai Retno Marsudi. Betul, dia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia untuk 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, penampilan Retno ringkas, praktis, dan cukup sederhana, apalagi untuk seorang menteri. Kalau rapi, itu pasti. Bagaimanapun, dia adalah diplomat kawakan. Dia, misalnya, sekian lama kerap mengenakan bando kain untuk menutupi rambut pendeknya. Baru beberapa waktu belakangan bando itu tak lagi sering terlihat. Yang mungkin orang juga tidak banyak tahu adalah soal masa kecilnya. Dia mengaku tidak berasal dari keluarga berada, "Saya ini nobody." Boleh mimpi, tapi takut mimpinya ketinggian, ujar Retno menyebut versi dirinya pada masa lalu. Dalam perbincangan virtual dengan Kompas.com pada medio Januari 2021, karir dan capaiannya sebagai diplomat adalah buah perjalanan panjang dari orang biasa tanpa privilege. Hasil dari kemauan, kegigihan, kapasitas, dan ketangguhan, jalan Retno menjadi diplomat berawal dari tayangan di layar kaca televisi pemerintah alias TVRI. Itu pun karena keinginan teramat sederhana dari seorang kanak-kanak, tepatnya, gara-gara menonton tayangan Dunia Dalam Berita, yang tayang di TVRI setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat. "Oh iya, kalau jadi diplomat itu pasti ke luar negeri," ungkap Retno tentang pikirannya setiap kali melihat tayangan tersebut, di satu-satunya saluran televisi yang saat itu ada di Indonesia. Apakah cerita masa kecilnya punya korelasi dengan tugasnya sekarang sebagai perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia, yang bahkan berjalan untuk 2 periode hingga pada saat ini? Seperti apa pula pertemanan Retno dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ternyata sudah saling kenal selama puluhan tahun? Bagi Retno, kesusahan dan keterbatasan bukanlah kata-kata kosong yang berjarak. Itu saya jalani, bukan teori yang saya enggak kenal. Masa kecil saya adalah itu, ujar dia. Retno menyebut dirinya berasal dari keluarga orang yang teramat biasa, bukan orang berada. Enggak punya duit, semua terbatas, dan sebagainya. "Saya kenal semua," tegas dia. Lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 November 1962, semua pendidikan yang ditempuh Retno hingga jenjang sarjana adalah di sekolah negeri. "Inggih, saya sampai SMA di Semarang. Terus, ketika mahasiswa saya ke Yogyakarta," sebut dia, "sekolah dasar, SD, dia tempuh di SD Randusari. Hingga saat ini, sekolah tersebut masih berdiri." Namun, Retno menyebut lokasinya sudah tidak persis sama dengan saat dia bersekolah di sana dulu. Lulus SD, dia melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Semarang. Meski menyebutnya sebagai yang terbaik pada masanya di kota itu, Retno tampak lebih terkenang dengan banjir yang menggenangi sekolah itu tiap tahun. "Kalau banjir, wah, kami malah berangkat sekolah, terus main air," kenang dia. SMAN 3 Semarang jadi langkah Retno sekolah berikutnya. Pada suatu masa, ini juga lagi-lagi sekolah terbaik di Semarang. Di sekolah inilah dia pertama kali kenal dengan Sri Mulyani Indrawati yang sekarang juga ada di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Keuangan, satu angkatan. "Jadi, saya kenal Bu Menkeu itu sudah 40 tahunan ya," kata Retno. Namun, bukan juga mereka sudah runtang-runtung bersama pada waktu itu. Kegiatan mereka sewaktu SMA tidak sama, itu saja persoalannya. Masing-masing siswa-siswi itu kan ada kegiatan ekstrakurikulernya. Kalau Bu Ani, panggilan Sri Mulyani, ke basket, saya ke pramuka. Tapi kami kenal baik, ungkap dia. Minat jurusan dan lokasi kampus pilihan kemudian memisahkan mereka selama sekian waktu. Retno memilih kuliah di Universitas Gadjah Mada, UGM, mengambil jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Adapun Sri Mulyani bertolak ke ibu kota, menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, FEUI. Pertemuan kembali Retno dan Sri Mulyani baru terjadi lagi ketika telah sama-sama menapaki jenjang karir yang cukup menjulang di pemerintahan, meski Retno belum ada di kabinet. Betul, Sri Mulyani memang lebih awal berkiprah di kabinet. Cerita Retno dan Sri Mulyani tidak berhenti di sini. Nanti ada lagi bagian tulisan yang membahas pertemanan mereka, masih di tulisan ini juga. Keinginan Retno menjadi diplomat telah terbersit sejak dia SMP. Seperti sudah dicuplik sekilas di atas, semua bermula dari tayangan Dunia Dalam Berita di layar TVRI. Seorang Retno kecil ini kalau melihat Dunia Dalam Berita, sebelum tidur,
melihat kerja diplomat, yang terpikir, simpel banget, tutur dia, pikiran simpel itu ya soal diplomat pasti ke luar negeri tadi. Dia tidak menampik, buat anak sekarang urusan pergi ke luar negeri barangkali bukan lagi hal yang wah bahkan bisa jadi teramat biasa. Tapi untuk generasi kami dulu, pergi ke luar negeri adalah sesuatu yang sangat lusurius. Buat saya, Retno pada saat itu, sudahlah, forget it, enggak mungkin, sangat enggak mungkin. Lanjut Retno, jangankan ke luar negeri, Retno mengaku baru pertama kali menginjakkan kaki ke ibu kota ya saat dia mulai bekerja. Komentar pertama dia, kok gedungnya, di Jakarta, ada yang tingkat. Intinya, berawal dari hal sederhana, kayaknya kok enak pergi ke luar negeri, jadi diplomat. Kalau ditanya apakah memang dari kecil ingin jadi diplomat, jawabannya iya, kata dia, namun, Retno tentu saja tak pernah bermimpi suatu hari menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia, meski dari bayangan sederhana kanak-kanak, cita-cita itu benar-benar Retno jalani hingga mewujud. Semisal, saat penentuan jurusan yang ingin dimasuki, dia memilih hubungan internasional, karena di Semarang, Undip. Nggak ada jurusan hubungan internasional maka yang paling dekat, dan akar keluarga saya juga datang dari Yogyakarta, kembalilah saya ke Yogyakarta mengambil sekolah jurusan hubungan internasional di UGM, ungkap Retno, di UGM, Retno, angkatan 1981, tak berlama-lama. Dia salah satu lulusan tercepat, kalau tidak yang paling cepat, di jurusannya waktu itu. Cukup 3,5 tahun dia selesaikan kuliahnya, masuk ke Kementerian Luar Negeri, waktu itu Departemen Luar Negeri, juga karena dia terlacak jalur beasiswa dari institusi ini, sebagai mahasiswa berprestasi. Ibu dua anak dari perkawinannya dengan Agus Marsudi ini tak menampik, perempuan karir apalagi jadi diplomat bukanlah hal sederhana, namun, tegas dia, bukan berarti perempuan tidak bisa seiring menjalankan peran sebagai perempuan dan ibu sembari tetap berkarier cemerlang, cuma memang tantangannya lebih besar. Pasti itu, aku dia, maka, mengalirlah cerita Retno tentang perjalanannya hingga puncak karir diplomat di Kementerian Luar Negeri. Bicara diplomasi, banyak orang melihat ini dunia laki-laki. Saat saya masuk ke Kementerian Luar Negeri, iya, begitu situasinya, ujar Retno, dia pun tak membantah persepsi yang sama sempat lekat di benaknya. Bagaimana tidak, komposisi diplomat ketika Retno mulai menempuh jalan ini hanya 10% yang perempuan. Dari jumlah itu pun tak semua bisa berlanjut karirnya, entah karena memang memutuskan berhenti atau menikah dengan sesama diplomat Indonesia. Dulu, lanjut Retno, berlaku larangan menikah di antara sesama diplomat Indonesia. Bila tetap menikah, salah satu harus memilih keluar. Larangan ini sekarang sudah dicabut, sekarang sudah boleh, dua-duanya diplomat menikah, dua-duanya penempatan. Perempuan di-treat exactly equal dengan laki-laki, ungkap dia, situasi pun lalu berbalik, meski tak seluruhnya. Retno menyebut, dalam perekrutan diplomat pada hari-hari ini bukan hal aneh bila sampai 51% yang diterima justru perempuan, dan mereka, perempuan diplomat, hebat-hebat semua. Tegas Retno, buat makin menegaskan, Retno pun menyebut tim di kementeriannya yang berjibaku mengurus diplomasi vaksin di tengah pandemi COVID-19 pun diisi mayoritas perempuan. Meski demikian, Retno mafhum bila anggapan bahwa diplomasi adalah dunia laki-laki tak lalu enyah, kami kerja enggak ada batasan waktu, enggak ada batasan ruang. 24 jam, 7 hari, kapanpun disuruh pergi, harus bisa, tutur dia. Masuk akal juga, karena pekerjaan diplomat berhubungan dengan negara lain yang belum tentu berada di satu zona waktu dengan Indonesia. Nah, ini kadang-kadang kemudian digandingkan dengan peran perempuan, tanggung jawab pada anak, kepada keluarga, DSB, terus disimpulkan sendiri bahwa ini kayaknya enggak klop deh. Padahal ya klop-klop saja, tutur Retno, Retno tidak sedang berteori. Dia sudah menjalani dan melewatinya. Saat berbincang dengan Kompas.com, Retno pun menyitir rasanya saat dia masih diplomat muda sekaligus ibu muda dengan anak-anak yang masih kecil. Di keseharian, urusan mengurus anak tak beda dengan ibu yang lain. Itu mulai dari memandikan, kasih makan, hingga antar sendiri ke sekolah satu persatu. Dan barulah dia ke kantor. Ingat, kantor dan domisili Retno pun sering berarti di luar negeri, karena penempatan. Di Indonesia pun, saat jeda penempatan, itu berarti di Jakarta, belum lagi kalau tiba-tiba ditelepon oleh sekolah, atau anaknya sakit. Lompat lagi ke sana.
Pokoknya serunya setengah mati, tutur dia mengenang hari-hari itu, namun, sekali lagi, dia membuktikan semua itu bisa terlewati dari keberadaan dirinya saat ini. Menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Menteri Luar Negeri adalah bukti bahwa perempuan bisa menyandingkan keluarga dan karir, bahkan di ranah diplomasi. Saya selalu kasih encouragement ke teman-teman diplomat, perempuan, yang muda. Berat? Iya. Tantangan besar? Iya. Tapi, bisa. Ini kembali ke kisah Retno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti dibilang di depan, mereka berdua sudah kenal baik sejak SMA. Kuliah dan kampus berbeda, merentangkan jarak di antara mereka untuk sekian waktu. Lagi pula, ada masa mereka berjibaku di dunia masing-masing, sampai di titik, kami dua-duanya ada di pemerintahan, tentu dengan posisi yang berbeda, dan, mulai, semakin lebih sering ketemu pada saat saya sudah menjadi duta besar, tutur Retno. Salah satu yang diingat betul oleh Retno adalah ketika dia menjadi duta besar Belanda dan Sri Mulyani berkarier di Bank Dunia, World Bank. Suatu kali, Sri Mulyani bertandang ke negeri kincir angin, Bu Ani datang ke Den Haag. Kemudian dia ngeteks. Dia bilang, "Red, aku lagi ada di sini. Kita ketemuan yuk." Kami, lalu, makan berdua di Belanda, tutur dia, komunikasi pun berlanjut setelahnya. Hingga, Sri Mulyani dipanggil pulang dan kembali jadi Menteri Keuangan dan dirinya menjadi Menteri Luar Negeri, satu tim sekarang, kata dia tertawa, meski pandemi COVID-19 cukup bikin pusing kepala untuk Retno dan Sri Mulyani, ada sisi lain yang terjadi pula pada mereka karena wabah ini, dengan COVID-19 ini, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri memang ditakdirkan kerja bareng terus ya. Salah satu tandeman saya itu Bu Menteri Keuangan, ujar Retno. Dia menyebut negosiasi pengadaan alat perlindungan diri, APD, kesehatan sebagai salah satu momen mereka berdua bertandem. Takdir itu pun tak berhenti di soal penanganan pandemi. Momentum terdekat yang mengharuskan dua teman SMA ini berduet lagi adalah persiapan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2022. Ayo, Red, kita berdua lagi, nih, ujar Retno menirukan ungkapan Sri Mulyani, ketika di pekan pertama Januari 2021 sudah mulai melakukan pertemuan untuk persiapan KTT G20 itu. Tak sekadar itu, pertemanan mereka pun meluas ke keluarga. Retno bilang, bahkan anak-anak mereka pun nyambung. Ternyata, waktu kuliah, sekalipun lulus cepat, hobi Retno adalah naik gunung. Hobi saya agak maskulin. Waktu kuliah, hampir tiap minggu saya naik gunung, ujar Retno. Memang sih, buat anak Yogya atau yang sempat tinggal di sana, menapaki Merapi itu cuma soal kemauan, saking dekatnya. Toh, enggak semua orang sesering itu juga ke sana. Kini, Retno menyebut olahraga masih jadi hobinya. Tentu, tidak lagi sedahsyat dulu, kalau pakai istilah dia sendiri. Jogging adalah salah satu olahraga yang dia terus lakukan, selain berenang dan beberapa aktivitas lain. Saat sibuk bekerja bahkan di tengah pandemi, olahraga tak dia tinggalkan. Justru, pada hari-hari ini Retno bisa berlari di atas treadmill sembari tetap bekerja dan memantau berita internasional yang tak berselang lama harus pula dilaporkan ke Presiden. Di luar negeri, olahraga juga bukan hal jarang yang tetap dia jalankan. Jangan salah, rata-rata jarak tempuh jogging perharinya adalah minimal 5 km, gaya hidup sehat. Bila diperhatikan, penampilan Retno pada hari pertama jadi menteri dan pada hari-hari ini lumayan bikin pangling. Ternyata, ini ada rahasianya, selain olahraga, makanan minim lemak, karbohidrat, minyak, dan gula adalah gaya hidup Retno sekarang. Bukan baru sehari atau 2 hari, tentu saja, sudah lama. Tapi ketat sekali baru 2 tahun terakhir. Berat badan, saya turun 16 kg dan alhamdulillah, sehat, ungkap dia. Satu hal saja dari urusan gaya hidup sehat ini yang rentan, tak bisa dijalani di setiap kali. Yaitu waktu tidur minimal. Ini tak lepas dari urusan pekerjaan yang melintas ruang dan zona waktu, malam yang panjang sekali. Banyak sekali. Tapi, it's part of my job. Harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, ujar dia. Retno Marsudi adalah perempuan pertama dalam sejarah Republik yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia, dari 25 nama yang hingga 2021 tercatat pernah ada di posisi ini, definitif maupun ad interim, sejak proklamasi kemerdekaan, kali pertama.
Retno masuk jajaran Kabinet Kerja alias Kabinet periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang waktu itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Ketika Jokowi memulai periode kedua pemerintahan dan membentuk Kabinet Indonesia Maju bersama Maruf Amin, nama Retno tidak bergeser dari posisi Menteri Luar Negeri. Lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 November 1962, Retno menikah dengan Agus Marsudi, seorang arsitek. Mereka dikaruniai dua putra, yaitu Dyota Marsudi dan Bagas Marsudi, yang keduanya telah mentas dan berkeluarga, menggenggam gelar sarjana dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional di UGM pada 1985. Retno juga menempuh pendidikan di HAX Hogeschool, Den Haag, Belanda, serta di Universitas Oslo, Norwegia. Sebelumnya, seluruh pendidikan Retno dari SD sampai SMA diselesaikan di Semarang. Dia adalah alumnus SD Randusari, SMPN 3, dan SMAN 3, masuk dua periode Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harta Retno berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, pada 2018 adalah 17,33 miliar rupiah. Kekayaan Retno naik menjadi 18,072 miliar rupiah dalam LHKPN 2019, karir Retno seluruhnya di Kementerian Luar Negeri. Semenjak bergabung ke kementerian ini pada 1986. Berikut ini sejumlah jejaknya. 1990 hingga 1994, penempatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia. 1997 hingga 2001, penempatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. 2001 hingga 2003. Direktur Kerjasama Intra dan Antarregional Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, 2003 hingga 2005, Direktur Eropa Barat di Kementerian Luar Negeri, 2005 hingga 2008, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, 2008 hingga 2012. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, 2012-2014. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, 2014 hingga 2019, Menteri Luar Negeri di Kabinet Kerja, 2019, Menteri Luar Negeri di Kabinet Indonesia Maju, selama berkarier dan berkiprah di ranah diplomasi. Retno mendapatkan beragam penghargaan, baik dari dalam negeri maupun di kancah internasional. Penghargaan Retno dari dalam negeri, Penghargaan Perlindungan Buruh Migran dari Serikat Buruh Migran Indonesia, 18 Desember 2017, LA Style Awards 2018, kategori Outstanding Achievement, Oktober 2018, Penghargaan Tokoh Publik Terbaik, dari INews Indonesia Awards 2018, 15 November 2018, Anugerah Perhumas Indonesia tahun 2018, untuk kategori Pejabat Pemerintah, 10 Desember 2018, Penghargaan Khusus untuk Pemimpin Diplomasi Kemanusiaan dari PKPU Human Initiative, 19 Desember 2018. Penghargaan Retno Internasional, The Order of Merit, Grand Officer, Tesechon Higest Decoration. Norwegia, Desember 2011, Terit der Groot Cruise di De Orde van Oranje Nassau, Belanda, 12 Januari 2015, Penghargaan Agen Perubahan, dari PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, UN Women, 21 September 2017. El Sol del Peru, Matahari Peru, Peru, 24 Mei 2018, Malalai Medal of Honor from President Ashraf Ghani of Afghanistan, 1 Maret 2020.